Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mari satukan hati dan pikiran kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhanlah yang boleh mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah waktu ini, kesempatan ini kami gunakan dengan baik. Hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, masih saja ada di antara kita hidup sebagai orang percaya, tetapi hidupnya belum belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan belum baik. Kenapa kita katakan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena masih ada di antara kita orang percaya. Tentu sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus
diselamatkan dosanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi orang-orang percaya tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, karena dosanya pun bisa terhapus, hidupnya pun bisa dibebaskan dari belenggu dosa, bukan karena kekuatan kehebatannya, tetapi karena kasih Tuhan. Tetapi kita melihat orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan belum mengerti, belum paham siapa dirinya, siapa Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, orang percaya bertindak sebagai hakim. Kau itu berdosa. Kau itu orang jahat. Apakah itu adalah perkataan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dalam Tuhan? Tidak ada manusia di tengah-tengah dunia ini yang hidupnya sempurna. Kita pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, jangan langsung kita vonis dia, kau itu berdosa, kau itu jahat di mata Tuhan. Kalau itu kita katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah terjerumus kepada yang namanya penghakiman. Yang berhak mengatakan berdosa atau tidak bukanlah kita, tetapi Tuhan. Karena kita sendiri pun Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan kita. Apalagi kalau ada kita melihat orang percaya mengkutuki, menghakimi, itu adalah orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca renungkan saat ini, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Janganlah kamu menghakimi. Ada kata jangan. Berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak ada diberikan hak sedikit pun dari Tuhan sebagai sesama manusia untuk menghakimi sesamanya. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perintah ini sangat tegas dikatakan Yesus. Janganlah kamu menghakimi. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Terkadang kita melihat dosa orang yang kecil, tetapi dosa kita yang besar seolah-olah kita abaikan. Dan itu salah. Kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Apakah yang aku kerjakan benar di mata Tuhan? Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah menegur orang yang salah tidak dibenarkan? Dibenarkan Bapak Ibu. Orang yang salah harus siap dikoreksi. Tetapi koreksinya membangun, sehingga dia mengalami perubahan dari yang perbuatan salah menjadi perbuatan yang benar.
Jangan kita katakan dia sesat, dia berdosa, dia jahat. Kalau itu kita kerjakan, kita sudah terjerumus ke arah penghakiman. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada saat ini hidup yang memiliki banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dapat memuaskan diri kita. Tetapi kita terus belajar untuk boleh hidup berdampingan, hidup bersama dengan mereka, dengan menerima segala keterbatasan dan kekurangan bahkan kelemahan mereka. Kalaupun kita mengoreksi mereka, silakan koreksi yang membangun. Jangan kita sampai terjerumus kepada yang namanya penghakiman. Dan pengajaran Yesus berlanjut ketika dia mengingatkan agar setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, agar tidak hidup menghakimi sesama. Yesus melanjutkan pengajarannya bagaimana orang percaya itu, orang yang mengenal Tuhan itu harus datang kepada Tuhan. Tentu datang kepada Tuhan itu menjauhkan ego, menjauhkan kesombongan. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Apa kata Tuhan Yesus? Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang percaya diajarkan Yesus agar mau datang meminta kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan, Tuhan kan tahu apa yang terbaik untuk kita. Benar Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau ajarkan kita untuk mau datang, untuk sujud kepada Tuhan dengan meminta. Arti meminta Bapak Ibu, merendahkan hati, meminta tangan di bawah. Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Carilah. Sudah kita minta sebagai orang percaya, kita harus bekerja mencari apa yang terbaik yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan mintalah, habis itu aku akan berikan. Tidak. Ketika Tuhan katakan mintalah, sesudah kata minta, carilah. Ini mau mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang pejuang. Orang-orang yang pekerja keras. Sudah kita doakan, kita kerjakan. Dan Yesus katakan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita sudah meminta, ketika kita sudah mencari, maka Tuhan akan bukakan jalan untuk kita menerima berkat dan anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu, doa orang percaya yang seimbang. Yesus mau katakan, minta kepadaku, setelah itu kerjakanlah. Ya. Setelah kita kerjakan, Tuhan berikan jalan. Tuhan buka jalan. Yesus katakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada di antara kamu sebagai bapa ketika anaknya meminta roti, kita akan kasih batu dan ular. Padahal kita sebagai manusia yang berdosa.
Apalagi Tuhan yang tentunya tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita saja Bapak Ibu, pasti ketika anak meminta, lebih yang dari dia minta dan pikirkan pun, kita sudah persiapkan dan sediakan. Kita Bapa yang berdosa, apalagi dengan Bapa yang di surga. Kita mau katakan Bapak Ibu, terkadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita kerjakan, yang sedang kita usahakan, kita upayakan, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Bapak Ibu berpikir baik untuk kita, terbaik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi kalau baik menurut Tuhan, pasti sudah tentu baik juga untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, sebagai sesama manusia, coba pahami kalau kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita tidak mencoba menjadi hakim untuk sesama kita. Kita tidak lagi mengatakan kau jahat, kau berdosa, matimu nanti masuk neraka. Itu tidak gambaran atau hidup orang percaya yang mengenal Tuhan. Kita boleh mengoreksi mereka, tetapi jangan terjerumus kepada penghakiman. Mengoreksi membuat mereka semakin hidup terbangun dengan koreksi kita. Yang kedua, belajar untuk datang meminta kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan sombong. Jangan angkuh seolah-olah kita super, seolah-olah kita bisa. Kita punya titik kelemahan. Yesus ingatkan kita seperti tema kita pada saat ini. Setiap orang yang meminta akan menerima. Datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Setelah kita memintanya, kita kerjakan apa yang kita sedang minta. Kita sudah kerjakan, kita percaya Tuhan berkati pekerjaan kita, usaha dan upaya kita itu. Tuhan akan buka pintu. Tuhan buka jalan bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Dan ingatlah, apa yang kita minta, apa yang kita sedang cari, apa yang kita sedang usahakan, sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengingatkan kita kembali dengan 2 poin yang baru kita dengar. Jangan bertindak sebagai hakim. Dan yang kedua, belajarlah merendahkan hati, meminta kepada Tuhan. Ketika kita sudah meminta, jadilah orang percaya yang hidup sebagai pejuang, pekerja keras. Kita percaya dalam doa, permohonan kita, Tuhan sedang sediakan. Dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita harus terus belajar mensyukuri apa yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar dari firman Tuhan agar kami tidak hidup menghakimi sesama kami. Karena penghakiman
iman itu adalah milik Tuhan. Dan kami diingatkan bagaimana kami orang percaya harus datang meminta kepada Tuhan. Dan ketika kami meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri apapun yang Tuhan persiapkan, yang akan Tuhan berikan bagi kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Secara khusus buat saat ini, oleh karena pimpinan Roh-Mu, kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasalnya yang ke-28, ayat pertama sampai 2. Mazmur pasal 28, ayat pertama sampai kedua. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Saudara-saudara, pernah atau tidak ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada pengalaman iman kita kepada Tuhan, di mana ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyampaikan permohonan kita dalam seruan kita kepada Tuhan, kita merasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, dan Tuhan tidak mengindahkan doa-doa kita. Kalaulah hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah yang akan kita kerjakan ketika kita merasa kalau Tuhan tidak merespon, tidak mengindahkan seruan doa kita? Apakah kita berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mencari jalan yang lain untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita? Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang diberkati kita Tuhan, kita mau terus diajar oleh kebenaran Tuhan, terus belajar dari kebenaran Tuhan, khususnya buat pembacaan firman Tuhan saat ini. Raja Daud sebagai pemazmur harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita teladani dari pembacaan pemazmur hari ini? Kita melihat
Daud datang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Daud bermohon kepada Tuhan. Tetapi sebelum Daud datang berseru, datang bermohon kepada Tuhan, ada pengalaman iman yang dia alami pada saat itu. Dia merasa seolah-olah Tuhan berdiam, Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan Daud pada saat itu. Padahal Daud merasakan kesesakan yang luar biasa. Ada orang-orang fasik di sekitarnya, terlihat ramah, tetapi hatinya tidak baik. Sehingga Daud meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupannya. Kita tahu Daud dengan Allah memiliki relasi hubungan yang baik. Ketika Daud berdoa, berseru, Tuhan mendengarkannya. Tetapi ada suatu ketika doa Daud tidak diindahkan, tidak direspon, atau Tuhan berdiam atas pergumulan Daud. Apakah Daud meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan dan mencari Allah-Allah lain? Tidak. Kalau kita baca dengan seksama ayat pertama, kepada Tuhanlah Daud berseru. Daud percaya Tuhan itu sebagai gunung batu. Itu adalah pengakuan iman Daud kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan Daud mengatakan Tuhan sebagai gunung batu, Daud percaya Tuhan punya kuasa atas hidupnya, dan Tuhan punya kuasa untuk melihat apa yang menjadi pergumulan Daud sampai saat itu. Keyakinan imannya itu dengan mengatakan Tuhan gunung batuku membuat Daud percaya diri. Dia kembali berharap dengan penuh iman dan harapannya kepada Tuhan. Ketika aku berseru, dengarkanlah aku ya Tuhan. Dengarkanlah permohonanku ya Tuhan. Di sana kita melihat Daud sungguh merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Daud tidak berpaling dari Tuhan, tetapi Daud tetap percaya walaupun seolah-olah Tuhan berdiam atas pergumulannya, dia percaya Tuhan tetap bekerja, Tuhan sedang berkarya di dalam pergumulan yang sedang dia alami. Sehingga dia percaya hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan permohonanku. Dan kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur pasal 28 ini, pada ayat 6 Daud kembali bersaksi, Tuhan menjawab seruan permohonanku, terpujilah nama Tuhan, Tuhan kekuatanku dan perisaiku. Dan pada akhirnya pergumulan, kesesakan yang dialami Raja Daud pada saat itu terjawab, dan Tuhan membuat Daud kuat, membuat Daud
Daud bertahan dan keluar dari kesesakan yang dialaminya. Tuhan mendengarkan seruan permohonan Daud. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, ketika kita punya masalah, beban, pergumulan, penderitaan hidup, ingatlah, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu semata-mata. Karena kekuatan kita pasti memiliki keterbatasan. Tetapi ingatlah, ikut sertakanlah Tuhan. Kita belajar dari pengakuan iman Daud yang mengatakan Tuhan gunung batu. Tuhan punya kuasa, Tuhan ambil andil atas seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan berkuasa membuat kita bertahan dalam penderitaan dan menyelesaikan pergumulan kita itu. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, berseru, bermohon kepada Tuhan, dan Tuhan seolah menurut kita tidak ada di pihak kita, kita diingatkan melalui kebenaran Tuhan saat ini. Sesungguhnya Tuhan tetap bersama orang-orang yang setia, berharap, dan setia kepada kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya, waktu yang telah Tuhan tetapkan agar kita bisa bebas keluar dari penderitaan yang kita alami, Tuhan telah sediakan itu. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa, tetapi yakinlah apapun yang sedang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami, sesungguhnya Tuhan tetap menatap, melihat. Yang kita butuhkan hanyalah kesabaran. Bagaimana kita ikut pada proses yang sedang Tuhan tetapkan untuk kita jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami memiliki pergumulan hidup, kami diingatkan untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika kami berseru kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menjawab pergumulan kami. Ajari kami untuk tetap berharap dan setia kepada kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap teguh, yakin kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan Tuhan yang tetap boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus buat waktu ini, kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, menaungi kami, sehingga Roh-Mu lah yang membuat kami mengerti akan kebenaran Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, pada umumnya semua orang tanpa terkecuali pasti merindukan sebuah kebahagiaan menghampiri atau datang di dalam kehidupannya. Tidak pernah orang berpikir untuk menjalani kesusahan, tetapi orang berpikir, orang berandai-andai agar hidupnya merasakan sebuah kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebahagiaan yang dimaksud tentu kebahagiaan yang memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung kepada situasi orang. Ada orang punya mobil bahagia, ada orang punya rumah mewah bahagia, ada orang punya jabatan tinggi bahagia, ada orang memiliki penghasilan yang besar setiap hari, minggu, atau bulan, bahagia. Tergantung bagaimana orang tersebut, apakah yang dia miliki, apakah yang ada di sekitarnya dapat membuat dirinya bahagia. Ada orang lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia mau bahagia menikmati kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Apalagi kalau kita melihat kasus narkoba, miras, pergaulan bebas atau seks bebas semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di sekitar kita. Kalau kita bertanya kepada mereka, tentu mereka jawab, kami mau menikmati dunia. Kami mau bahagia menikmati atau memenuhi nafsu-nafsu dunia kami. Itu ukuran bahagia menurut mereka. Tergantung bagaimana orang itu merasakan, apakah yang sudah dia nikmati, apakah yang sudah dia punya, itu membuat dia bahagia. Segala cara, hal yang tidak benar pun dia kerjakan demi mencapai kebahagiaan yang sedang dia
bayang-bayangkan akan diperolehnya. Tentu tidaklah demikian Bapak Ibu. Kebahagiaan orang benar tentu di tengah-tengah dunia ini ada dua kelompok orang, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar tadilah adalah orang-orang yang mencapai kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu didasarkan kenikmatan dunia, nafsu dunia, keinginan daging, dan dia mencapai kebahagiaan itu. Bagaimana dengan orang benar? Tentu benar yang dimaksud adalah benar di mata Tuhan. Pemazmur tadi katakan, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan atau hidup dalam nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh. Itu adalah kebahagiaan orang benar yang bisa memagari dirinya dengan orang-orang yang mau bahagia, tapi kebahagiaannya itu adalah ukuran dunia. Itu yang dikatakan Pemazmur, berbahagialah. Baru berikutnya, berbahagialah orang yang benar karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan yang besar dikatakan Pemazmur. Orang benar itu orang yang mencari kebahagiaan yang tepat itu adalah suka kepada Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebahagiaan orang benar itu akan terlihat pada waktu yang tepat. Pemazmur menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang terus bertumbuh, yang hidup di tepi aliran air, dan pada musimnya akan menghasilkan buah. Lihat Bapak Ibu, buah itulah yang menjadi kebahagiaan orang benar. Kita percaya Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita tidak bangga hanya bisa hidup bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Kebahagiaan itu kita terus bertumbuh dan kita boleh menjadi berkat, dan itu buahnya. Itulah kebahagiaan orang benar. Apa yang dia miliki bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Itu buahnya Bapak Ibu. Itu kebahagiaannya. Dan kita harus paham Bapak Ibu, orang benar itu hidup menikmati masa-masa sampai dia berhasil, sampai dia pada musimnya, pada waktunya menghasilkan buah. Dan kita melihat kenapa orang benar bertumbuh, daunnya tidak layu, dan dia berbuah. Karena dasarnya tadi adalah firman Tuhan. Dia suka kepada firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang benar, keberhasilannya, kebahagiaannya akan dapat dinikmati
untuk dirinya, tetapi juga dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya. Dan kebahagiaannya itu tentu tidak sesaat, tetapi kebahagiaannya akan terus berlanjut. Dan sebelum dia mencapai kebahagiaan itu, dia nikmati prosesnya. Dan ini yang dikatakan kebahagiaan yang sampai waktunya kebahagiaan itu benar-benar datang dalam hidupnya. Bukan seperti orang yang tidak benar tadi, kebahagiaannya instan, sesaat, dan itu bisa merugikan dirinya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Dan pemazmur gambarkan juga, Bapak Ibu, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Kita tahu sekam itu adalah kulit padi yang kalau ada angin dapat terbang ke sana ke sini, yang tidak bisa bertahan lama. Berbeda dengan orang yang benar. Pemazmur juga katakan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kebahagiaan yang instan, kita akan dituntun kepada kebinasaan. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang ketika kita suka, cinta kepada firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi gaya hidup orang percaya. Kita suka merenungkannya siang dan malam, dan kita sabar menunggu menanti sampai Tuhan tentukan waktu yang tepat kita merasakan kebahagiaan buah itu. Dan kita bersyukur buah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan mencari kebahagiaan yang ditawarkan dunia, karena itu sifatnya sementara dan akan menjerumuskan kita kepada maut. Bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan dirugikan karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia tadi. Kita harus mencari kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang tepat, kebahagiaan yang ditawarkan Tuhan, yaitu kebahagiaan yang suka kepada kebenaran firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar setiap proses hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kebahagiaan orang benar adalah ketika kita terus hidup menikmati proses bertumbuh dan sampai pada musimnya, waktu yang ditentukan Tuhan, kita akan berbuah. Jadi sebagai orang yang benar, tentu dia paham, dia menyadari kalau waktu kebahagiaan itu adalah milik Tuhan. Dan kebahagiaan yang ada dalam kehidupannya adalah tentu ukuran Tuhan, bukan ukuran keduniaan kita, bukan ukuran kenikmatan nafsu duniawi kita,
Tetapi ukuran Tuhan, kebahagiaannya di mana? Kita boleh berbuah. Dan orang percaya itu jangan puas hanya bertumbuh, tetapi berbuahlah. Dan buah itu bisa dinikmati orang. Buah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dan mungkin ini cukup penting bagi kita. Jangan pernah kita mengatakan, aku bosan mendengarkan firman Tuhan. Aku bosan merenungkan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, yakinlah, kebahagiaan yang sejati itu tidak akan kita dapatkan. Kalaupun itu pernah kita ucapkan, berubahlah. Karena pemazmur tadi katakan, dasarnya orang benar itu adalah suka kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah jenuh, bosan merenungkan, mendengarkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita suka kepada firman Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, itulah yang menjadi pondasi dasar kita yang kokoh kuat di dalam kita menghadapi setiap kehidupan-kehidupan yang akan mendatang. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan boleh mengingatkan kami agar kami hidup sebagai orang benar, orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, orang yang hidup mencintai dan suka kepada kebenaran firman Tuhan, agar kami bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah kami dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang mampukan kami, agar kami boleh menjauhi diri kami dari orang-orang yang tidak benar, dan Tuhan membentengi kami dengan kuasa Tuhan, agar kami tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Sampai pada saat ini Roh-Mu tetap memimpin, menuntun kami untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, kuasa Roh-Mu tetap nyata di dalam kami dan tinggal dalam kami, agar firman Tuhan kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, beri hati untuk belajar firman Tuhan. Beri hati untuk belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, pada umumnya seorang guru yang mengajar di kelas akan merasa bangga atau bahagia ketika dia selesai mengajar pelajaran yang disampaikannya. Murid-murid yang ada di dalam ruangan kelas itu merespon apa yang mereka dengar dan terima saat itu. Tentu meresponnya dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka semakin puas menerima pengetahuan yang baru yang telah disampaikan oleh guru-guru mereka. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada umumnya ketika guru selesai mengajar, tidak semua orang memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan. Hanya beberapa. Dan kita perhatikan, biasanya orang yang aktif bertanya kepada guru yang baru selesai mengajar, mereka akan terus bertumbuh di dalam pengetahuan. Mereka haus dalam ilmu pengetahuan. Keinginan tahuan mereka semakin menjadi-jadi, dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang memiliki prestasi. Itu pada umumnya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sosok guru akan bangga ketika murid-murid yang diajarnya memberikan respon dengan pertanyaan. Tapi sebaliknya, guru bisa bergumul kalau dia selesai mengajar, murid-muridnya diam. Apakah diam murid-murid bertanda mereka mengerti? Belum tentu. Itulah kebahagiaan, kebanggaan guru ketika murid yang diajarnya memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atas pelajaran yang diterima atau yang disampaikan oleh guru tersebut. Demikianlah yang terjadi dalam Matius pasal 13 ini. Kalau kita baca ayat yang ke-10 sampai 17, ayat sebelumnya Yesus mengajar orang yang datang berbondong-bondong. Yesus mengajar tentang penabur yang menabur benih. Ada yang di tanah berbatu, ada di semak berduri, ada di pinggir jalan, dan ada di tanah yang baik. Tetapi mereka semua yang mendengarkan pengajaran Yesus ini tentang seorang penabur tidak ada memberikan respon atau tanggapan terhadap Yesus tentang pengajarannya tentang seorang penabur. Berbeda dengan murid-murid Yesus. Ketika Yesus selesai mengajar, murid-murid datang menghampiri Yesus dengan mengajukan pertanyaan. Mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan ini kepada mereka? Di sini kita lihat Bapak Ibu, kalau murid-murid Yesus adalah murid-murid yang haus akan pengajaran, yang terus ingin mengetahui tentang
kebenaran firman Allah yang diajarkan atau yang diberitakan oleh Kristus Yesus. Dan itu dikatakan Yesus, mengapa murid-murid memberikan respon yang positif dan tidak berdiam diri setelah menerima pengajaran itu? Yesus katakan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti rahasia kerajaan surga. Jadi untuk mengerti, untuk belajar, untuk menerima dan merespon kebenaran firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena karunia yang sedang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita memberikan tanggapan, respon atas apa yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka yang datang berbondong-bondong, orang banyak ini, genaplah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka melihat tetapi tidak menganggap. Telinga mereka tertutup, hati mereka berat mendengar, mata mereka melekat tertutup. Sehingga pengajaran apapun yang disampaikan kepada bangsa itu, mereka tidak mengerti dan menganggapnya. Jadi Yesus katakan, berbahagialah kamu karena matamu melihat dan telingamu mendengar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang rindu memiliki mata dan telinga seperti yang kalian nikmati saat ini, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Oleh karena itu Yesus katakan, berbahagialah kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, pada saat kita mendengar firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk membuka hati kita, untuk mengerti dan membuat kita memiliki hati yang paham akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Karena kalau kita memakai akal logika kita semata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan mampu menerimanya. Kita tidak akan dapat memahaminya, terlebih melakukannya. Jadi ketika Roh Tuhan membuat kita mengerti, memahami, dan kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang kita dengar. Jadi pekerjaan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang mudah atau gampang, tetapi pekerjaan yang penuh penyerahan kepada Tuhan, di mana kita siap untuk dibentuk, siap untuk diajar, siap untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, beriman kepada Tuhan adalah proses hidup yang tidak bisa berhenti. Artinya, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mendengarkan, membaca kebenaran firman itu tidak ada kata cukup dan sudah. Kita terus diperbaharui dan kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah proses hidup agar iman percaya kita tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Seperti tema kita pada saat ini, beri hati untuk belajar firman Tuhan. Kalau hati kita sudah kita beri belajar firman Tuhan,
Hati kita sudah kita beri untuk melayani Tuhan. Hati kita sudah kita beri untuk melakukan kebaikan yang diinginkan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tetap mengajarkan kami agar kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang haus akan kebenaran Tuhan, orang-orang yang siap diisi dengan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.